haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya banggakan para pengurus UKMI Nurul Ilmi ya. UKMI itu Unit Kegiatan Mahasiswa Islam. Ya, Nurul Ilmi, UIN Raden Mas Said Surakarta. Juga yang saya banggakan para panitia dan juga seluruh peserta pada sore kali ini. Alhamdulillah, tentunya puji serta syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar ya. Ya, baik. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sore hari ini kita melaksanakan satu forum yang sangat luar biasa, yaitu kantin ya, kajian rutin. Ini cukup menarik namanya ya. Kalau nggak salah saya yang ke sekian kali kalau nggak salah ya, dulu pernah offline di masjid kampus, itu luar biasa, peminatnya juga cukup banyak, dan di online ternyata lebih banyak. Ini sebuah keberkahan yang luar biasa bagi UKMI ya, dan alhamdulillah kesempatan sore hari ini tema yang kita ambil adalah tentang tazkiyatun nafs. Nah, ini menarik sekali bagi milenial ya, bagi kita semua yang anak-anak muda. Jadi tema-tema seperti ini terkesan memang apa ya, cocoknya itu bagi orang-orang dewasa begitu ya, orang-orang sepuh barangkali ya, atau barangkali juga orang-orang yang sudah ya katakanlah 50 tahun ke atas misalkan, mereka sudah purna dari pekerjaannya ya, tinggal fokus ibadah dan sebagainya ya. Nah, tetapi yang menarik bahwa ternyata sesungguhnya tema-tema seperti tazkiyatun nafs ini ya harus dipelajari juga sedari dini itu ya, sedari dini, sejak kita memang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Artinya kita diberikan kesempatan ruh ya, kesempatan hidup, tentu ya harus mempelajari tazkiyatun nafs ini ya. Terlebih kalau kita tambahkan bahwa tazkiyatun nafs ini merupakan bagian daripada ilmu tasawuf sebenarnya ya. Nah, maka barangkali rekan-rekan sudah familiar dengan ilmu tasawuf, atau bahkan ada juga yang belum pernah mungkin ya. Nah, ini sangat menarik tentunya. Oke, rekan-rekan, untuk itu saya share screen ya. Dan juga, oh ya, mungkin host bisa memberikan akses ke saya untuk share screen ya. Dan untuk teknis kajiannya saya kira mungkin nanti rekan-rekan yang di tengah acara boleh ya untuk menyampaikan pertanyaan ya. Tinggal raise hand dulu, mungkin nanti saya akan menyampaikan atau memberikan waktu ya kepada yang yang ingin bertanya ya. Baik, sudah terlihat ya materi saya. Oke. Ya, rekan-rekan yang saya banggakan, kalau kita mengkaji tazkiyatun nafs ini, seperti saya yang sampaikan di awal tadi, bahwa tazkiyatun nafs ini sebenarnya bagian daripada ilmu tasawuf. Ya, kalau di UIN Raden Mas Said ya, ilmu tasawuf kan menjadi salah satu mata kuliah dasar umum yang wajib ya dikaji oleh seluruh mahasiswa ya, terutama di awal-awal semester. Atau barangkali juga ada prodinya ya, prodi ilmu tasawuf dan psikologi. Nah, barangkali teman-teman juga di sini ada yang prodi situ ya. Nah, tapi ini juga perlu dikaji oleh seluruh milenial. Nah, tadi saya sampaikan ya, bahwa tema-tema tentang penyucian jiwa ya, tentang
zikrullah gitu, tentang bagaimana mengelola hati ya. Itu bukan tema khas orang tua, orang sepuh, tapi juga kita sebagai orang muda wajib mengetahui ini. Nah, kenapa kira-kira wajib mengetahui ya? Oke, kita lihat dulu dari sisi definisi, bahwa definisi tazkiyatun nafs itu adalah artinya tazkiyah dan an-nafs ya. Jadi terbagi dari dua kata. Tazkiyah artinya pembersihan, berasal dari kata zakah, maka nanti sama dengan arti kata zakat ya, atau kemudian arti kata apa namanya zakah. Nah itu ya, itu artinya adalah bersifat bersih ya, atau pembersihan. Nah kemudian an-nafs itu juga memiliki banyak makna, tapi kalau dalam konteks kali ini saya memberikan definisi dalam an-nafs ini, yaitu jiwa dan raga manusia ya. Kita ingat bahwa manusia kita ini ya, manusia berbentuk kita ya, ada kepala dengan berbagai macam alat di kepala ini ya, mata, hidung, telinga dan sebagainya, kemudian leher, badan, tangan, kaki. Nah, itu adalah raga manusia yang bersifat fisik. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan jiwa atau disebut dengan ruh ya. Nah, maka paling paling tidak manusia itu aslinya adalah terdiri dari tiga unsur ya sebenarnya ya. Yaitu ada unsur fisik, kemudian ada unsur ruh ya. Nah, dalam ruh itu sebenarnya ada satu lagi, yaitu unsur kolbu. Ya, kolbu itu inti dari segala kita ya. Nah, bisa jadi raga kita mungkin ya, bagi saudara-saudara kita yang difabel misalkan, ada yang kakinya mungkin tidak sempurna, tangannya tidak sempurna, pendengarannya, matanya tidak sempurna, tetapi mereka masih bisa hidup ya, masih bisa hidup, berkembang, bahkan berprestasi ya. Nah, kemarin kan ada pas hari difabel dunia ya, ada lagi di Menteri Sosial kan, katanya apa namanya itu, sedikit memaksa orang yang tuli begitu. Nah, dan itu juga seharusnya kan bisa bersyukur ya. Nah, tetapi ternyata banyak juga orang yang berprestasi gitu. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan ruh. Nah, kalau ruh itu, setiap orang yang tidak punya ruh ya, itu pasti dia tidak hidup ya. Ada atau dalam dua kondisi. Pertama, memang betul-betul ruhnya sudah diambil oleh Allah dan tinggal raganya saja, atau yang kedua dia sedang tidur. Nah, tidur itu kan ruhnya itu dicabut sementara ya, kemudian kalau terbangun, terjaga, kemudian Allah memberikan ruh itu kembali ke dalam raga manusia. Nah, dan yang ketiga adalah kolbu. Nah, kalau kolbu ini tidak terlihat ya, sama seperti ruh, tidak terlihat, dan posisinya itu, nah kalau menurut ilmu tasawuf, ruh itu kolbu ya, kolbu itu berada di dalam ruh, di dalam raga manusia, dan itu berada di sekitar dada kita. Nah, kalau kolbu dan ruh tidak ada, tidak sempurna, nah ini berarti dia sudah tidak bisa hidup lagi. Nah, itu ya. Nah, kemudian dalam konteks ini, apa itu tazkiyatun nafs? Adalah jadi pembersihan secara keseluruhan bagian jiwa raga manusia. Ya, baik fisiknya dan juga metafisiknya atau ruh dan kolbunya. Nah, itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Jadi sangat menyeluruh dan sangat global sebenarnya. Itu ya, itu dari sisi definisi. Nah, kemudian selanjutnya, dari mana istilah tazkiyah itu ditemukan ya? Nah, tazkiyah itu ditemukan itu di dalam surat As-Sams ayat 7 dan ayat 7 sampai 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ada beberapa poin penting ya dalam keempat ayat ini. Pertama adalah apa
huruf qasam yang disampaikan oleh Allah ya, huruf sumpah yaitu wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa. Nah, kalau di sini artikan dengan jiwa ya. Wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa yang apa serta penyempurnaan ciptaannya. Wa nafsi, dan demi jiwa, wama, dan juga demi. Nah, itu maksudnya wawunya itu kan wawu atof ya, wawu yang kemudian menyamakan dengan sebelumnya ya. Wa masawaha, dan segala sesuatu yang menyempurnakan, Allah telah menyempurnakan terhadap nafs itu. Nah, jadi dari arti ini adalah dari keseluruhan bentuk jiwa dan raganya, itu maksudnya ya. Ada tadi ada kepala, tangan, kaki ya, dan ruh, dan juga kolbu. Nah, ini yang maksud saya tadi. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ya telah mengilhamkan kepada nafs itu fujuraha, sesuatu yang fujur ya. Fujur itu artinya adalah sesuatu yang bersifat maksiat, bersifat dosa. Nah, kalau dalam banyak terjemah disebut kefasikan. Nah, artinya fasik itu kan sesuatu yang bersifat dosa ya. Orang mukmin, orang muslim yang melakukan dosa itu disebut sebagai orang fasik. Nah, kemudian watakwaha, dan juga ketakwaan. Nah, fujur itu adalah lawan kata daripada takwa. Itu. Jadi dari dua ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah yang telah menciptakan nafs dengan seluruh isinya, kemudian mengilhamkan di dalam nafs itu ya satu konsep ketakwaan dan juga konsep kemaksiatan ya atau dosa. Nah, jadi manusia itu kalau tidak takwa ya berdosa gitu ya. Atau sebaliknya, kalau tidak berdosa ya berarti bertakwa. Nah, kalau takwa paham ya, takwa itu artinya adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ya. Maka kalau kita lihat sosok manusia ya di alam dunia ini kan kita bisa lihat apakah dia orang baik? Nah, berarti dia sedang dalam posisi takwa. Tapi kalau orang itu sedang melakukan kejahatan ya, sedang melakukan sebuah keburukan, berarti dia dalam keadaan fujur, dalam keadaan fasik. Dan yang melakukan itu semua siapa? Ya nafsnya, ya, dan jiwanya gitu. Jiwa manusia itu sendiri. Namun Allah telah memberikan sebuah keseimbangan. Nah, maksud ayat ini juga begitu ya. Jadi Allah itu sudah lengkap sebenarnya. Jadi memberikan satu ilham. Ilham itu jadi satu kalau kata singkatnya itu inspirasi ya. Allah telah memberikan sebuah inspirasi, sebuah pemahaman di dalam otak kita ya. Dua konsep penyeimbang yaitu fujur dan takwa. Nah, tinggal memilih nanti ya, apakah orang itu ingin memilih fujur, ingin memilih berbuat dosa ya, atau dia ingin memilih takwa. Nah, apa buktinya kira-kira? Makanya saya tanya nih kepada kalian, coba ingat-ingat ya, coba resapi. Jika kita dalam sebuah kondisi ya, misalkan mau sholat ya, sudah mendengarkan azan dengan begitu merdu dari masjid. Pernahkah terbersit bahwa dalam hati kita, ayo segera selesaikan pekerjaan, kemudian segera ambil wudhu dan segera pergi ke masjid. Nah, pernah ada yang seperti itu ya? Nah, itu artinya apa? Ilham yang disampaikan oleh Allah itu sedang kuat, berarti kita sedang bertakwa. Atau sebaliknya, azan berkumandang dengan sangat merdu, masjid juga dekat, misalkan ya. Kita juga tidak sedang apa-apa, tetapi dalam hati kita, ngapain ke masjid gitu kan? Ngapain sholat berjamaah? Mending lanjut saja stalking status WA orang ya, atau stalking Instagram, atau stalking status medsos yang lain, atau bahkan lagi seru-serunya nonton YouTube misalkan, atau apalagi lagi seru-serunya main game online. Wah, itu berarti apa?
kondisi nafs kita ya itu sedang dalam kondisi fujur ya, dalam kondisi dosa atau maksiatnya yang sedang besar. Jadi hawa nafsu. Nah, hawa ya. Jadi hawa dorongan terhadap nafsu itu lebih dominan fujurnya. Nah, tinggal nanti mana yang menang. Apakah segera berangkat ke masjid berarti dia yang menang takwanya, atau dia ternyata tetap menyelesaikan game online-nya sehingga sholatnya menjadi lupa atau bahkan tidak dilaksanakan misalkan ya, atau bahkan terlambat. Nah, berarti kalau begitu dia fujurnya yang kuat. Nah, tinggal kuat-kuatan itu. Nah, tetapi ya kemudian selanjutnya ayat selanjutnya ini memberikan solusi kepada kita ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung ya orang-orang yang kemudian berusaha zakka ya, berusaha untuk menyucikan nafs tersebut. Ya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Nah, jadi supaya takwa kita yang lebih dominan, tentu kan yang ingin kita peroleh adalah takwa yang lebih dominan ya daripada fujur yang lebih dominan. Kalau fujur naudzubillah gitu ya. Nah, supaya kita takwa ini lebih dominan, maka apa yang harus dilakukan? Man zakkaha, itu orang-orang yang berusaha untuk mensucikannya. Sehingga kalau kita lebih banyak mencoba untuk mensucikan nafs kita ini, mensucikan jiwa kita ini, maka kita akan aflaha ya. Kita akan beruntung, kita akan sukses gitu. Sedangkan kalau misalkan justru yang fujurnya lebih dominan, dosanya lebih dominan ya, hawa nafsunya lebih dominan yang kemudian selalu dia keluarkan dari nafs itu, maka dia akan khoba, rugi. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, ya ini. Maka dari ayat-ayat ini ya kita lihat bahwa ada istilah-istilah tazkiyatun nafs. Ya, berasal dari kata zakkaha ditambah dengan nafs yang menjadi objek sumpahnya Allah dalam surat As-Sams ini. Nah, sampai sini sudah dipahami ya. Nah, jadi bisa jadi begini. Kita melihat banyak orang di sekitar kita mungkin ya, sama-sama seorang mahasiswa UIN ya, atau mahasiswa yang lain ya, sama-sama barangkali ada yang lulusan dari pondok pesantren ya, alumninya, sama-sama suka ngaji, sama-sama tinggal di mana misalkan ya, sama-sama organisasinya UKMI katakanlah begitu ya. Tetapi bisa jadi nanti dua orang itu jadi berbeda ya. Apakah yang lebih kuat takwanya atau yang lebih kuat itu nanti fujurnya. Nah, tinggal dilihat. Kalau lebih kuat takwanya, maka dia akan selalu melakukan sifat-sifat kebajikan. Tapi kalau fujur yang lebih kuat, maka hal itu yang terjadi justru adalah dia akan melakukan keburukan. Nah, itu dia ya. Baik, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini masih ada beberapa ya. Atau lanjut dulu ya. Baik. Sekarang urgensi tazkiyatun nafs. Nah, apa sih pentingnya tazkiyatun nafs ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini sampai jam berapa saya dapat waktu, Mas moderator? Kurang lebih sampai jam 5 ya Pak ya, jam 5:04. Oh baik, ya masih ada setengah jam ya. Baik. Nah, kita lihat sekarang surat Al-Jumu'ah ayat 2. Nah, ayat ini menceritakan tentang satu konsep tugas utama daripada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, meskipun secara umum memang ke semua Rasul ya. Jadi setiap Rasul, setiap sosok utusan yang diamanahi oleh Allah ya untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada para umatnya, itu ada 3 tugas Rasul. Apa saja? Yang kita lihat sini ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Ada 3 ya. Pertama, tugas Rasul itu adalah yatlu. Nah, apa itu yatlu? Yatlu alaihim ayati. Yatlu itu artinya tilawah. Tilawah itu artinya adalah membacakan. Ya, membacakan apa? Nah, membacakan ayat-ayat Allah. Ayatihi ya. Ayat-ayat Allah itu banyak. Ada ayat-ayat qauliyah, ada juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah itu ayat-ayat yang memang qaul, yang dikatakan. Berarti apa? Yang dikatakan oleh Nabi. Nah, yang dikatakan oleh Nabi nanti bisa menjadi 2 macam ya. Ada yang menjadi Al-Qur'an yang sifatnya qat'i ya. Ada juga yang kemudian menjadi as-sunnah atau hadis. Yaitu nanti ada macam-macam, ada hadis sahih, ada hadis hasan ya, dhaif. Nah, itu. Nah, itu ayat-ayat Allah yang diucapkan ya, ayat qauli atau ayat kauni. Ayat kauni itu ayat-ayat yang bersifat alam ya, bersifat tentang eh, eh, apa namanya? Kauni, alam semesta. Ya, misalkan begitu luasnya samudra gitu ya. Langit terhampar luas, gunung besar yang begitu megahnya ya. Kemudian juga ketika gunung meletus dan kemudian banyak korban dan banyak merugikan orang misalkan. Itu kita bisa melihat manusia itu begitu kecilnya ya. Manusia tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menghalau bagaimana besarnya letusan gunung misalkan ya yang di Semeru beberapa hari kemarin ya. Kita juga doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di sana, di Semeru dan sekitarnya, mudah-mudahan mereka dikuatkan dan ditabahkan ya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ukmi barangkali juga bagus nih kalau misalkan bikin semacam open donasi ya untuk kemudian disampaikan ke saudara-saudara kita yang terpapar atau korban bencana alam di sana ya. Nah, rekan-rekan semuanya itu adalah ayat-ayat Allah yang kemudian kalau kita baca, kalau kita resapi misalkan ya. Jadi kalau kita lihat video-video yang bertebaran tentang meletus gunung itu bukan sekedar seru-seruan kemudian dibuat status di mana-mana ya. Tapi coba rasakan dengan kolbu kita. Nah ya, kalau kolbu kita, kalau hati kita, nafs kita, jiwa raga kita ini adalah orang yang tadi lebih dominan takwa, maka di situ akan merasa, wah, begitu maha besar dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan. Ya. Jadi saya misalkan kemarin juga agak sedih juga gitu ya. Agak bergetar juga hatinya ternyata ketika asap Gunung Semeru itu kemudian meliputi kampung di sekitarnya, itu orang-orang memang tidak bisa bergerak ya, orang-orang tidak bisa melakukan aktivitasnya. Nah, itu artinya bahwa manusia ini sangat lemah ya. Baru Allah satu gunung aja diperintahkan oleh Allah misalkan untuk meletus ya, sudah sebegitu repotnya manusia ya. Apalagi kalau misalkan 2 gunung bersamaan ya, 3 gunung, nauzubillah min dzalik ya. Nah, ini artinya bahwa kita membaca ayat-ayat Allah itu dengan begitu ya. Jadi apa? Semakin kita melihat, semakin kita bergetar hatinya ketika melihat ayat-ayat kekuasaan Allah, maka nanti keimanan kita akan semakin kuat. Gitu. Jadi setelah melihat video video gunung meletus itu bukan arti akhirnya kita takut kemana-mana, misalkan ya takut melakukan aktivitas. Harusnya sebaliknya, keimanan kita semakin kuat, takwa kita semakin kuat, semakin rajin sholat ya, semakin rajin sholat berjamaah, semakin rajin baca Quran, semakin rajin bersedekah ya, semakin rajin berempati kepada orang, semakin suka menjadi relawan kebencanaan misalkan. Nah, itu artinya takwa kita lebih kuat ya daripada fujurnya. Kalau fujurnya kuat kan ngapain itu melihat bencana dan korban orang lain ya, kita aja lagi susah misalkan gitu. Nah, bukan itu ya. Nah, kita paling tidak ada empati, rasa empati di situ. Ya, ada rasa positif yang kemudian muncul dari dalam jiwa kita
dalam merespon setiap kejadian-kejadian alam. Nah, itu salah satunya bukti bahwa jiwa nafsu seorang itu adalah sedang kuat takwanya. Ya, nah itu. Jadi tugas Rasul ini sebenarnya bukan hanya Rasul yang harus melakukan ya, karena kita adalah semua pewaris para nabi ya. Nah, jadi pewaris para nabi itu adalah al ulama warasatul anbiya. Ya, jadi para ulama, para ilmuwan, orang-orang yang senang ngaji ya, orang-orang yang senang belajar itu kan ulama harusnya ya. Nah, apalagi misalkan mahasiswa, apalagi di UKMI ya, UKMI kan senang dakwah ya, senang ngajak, senang ngaji, berarti itu adalah pewaris ulama. Nah, maka tugas utamanya ini ada 3 ini ya. Pertama ini baru tilawah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tazkiyah. Nah, ini dia yang kita bahas hari ini. Jadi tugas Rasul dan tugas kita semua selaku orang muslim adalah tazkiyah ya, mensucikan, membersihkan ya, membersihkan. Membersihkan apa? Nah, nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga adalah ta'lim. Nah, ya, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka, kepada umat Alkitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan juga hikmah atau ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan atau ilmu-ilmu yang lain. Pokoknya hikmah itu artinya adalah al ilmu secara luas sekali ya. Nah, maka tugas kita juga berarti apa? Kita selalu mengajar dan juga selalu belajar terhadap kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan juga hikmah seluruh ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi itu tugas kita semua ya, belajar dan juga mengajarkan. Nah, karena belajar dan mengajarkan itu kan itu sesungguhnya adalah satu komponen yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya ya. Jadi sangat rugi orang yang hanya sukanya belajar tanpa mengajarkan. Itu rugi sekali. Mungkin ada anak pendidikan di sini ya, manajemen pendidikan. Halo, apa? Ya, ada anak pendidikan ya, misalkan manajemen pendidikan, coba dilihat. Orang-orang yang sering mengajarkan ilmunya, itu pasti dia akan lebih cerdas dan lebih memahami ilmu yang ia pelajari sebelumnya. Daripada orang yang hanya belajar tetapi tidak mau mengajarkan. Itu saya yakin akan jauh berbeda dengan orang yang belajar kemudian mengajarkan. Gitu. Karena ada proses yang berlipat-lipat di situ ya. Pasti orang sebelum mengajar itu kan pasti dia belajar dulu ya. Nah, setelah belajar kemudian dites sejauh sedalam apa pemahaman belajarnya itu. Nah, sehingga kalau nanti disampaikan kepada orang akan kelihatan orang ini sudah memahami atau baru membaca ya, atau bahkan nggak tahu sama sekali asal bunyi misalkan. Nah, itu kan kelihatan ya. Nah, maka penting sekali, saya sangat apresiasi ya kepada para teman-teman UKMI ini ya, setiap minggu misalkan rutin ada kajian kantin ini, itu adalah salah satu proses taklim, mempelajari dan juga mengajarkan. Nah, jadi setelah misalkan salah satu contohnya ya, setelah kalian nanti kita belajar tentang materi tazkiyatun nafs ini, coba diajarkan kepada yang lain, kepada adiknya, kepada keluarganya, kepada teman-temannya yang belum berkesempatan memahami atau mengikuti kegiatan ini, coba ajarkan. Nah, berarti dia sudah melaksanakan salah satu tugas Rasul, yaitu taklim. Baik, sampai sini ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini dia tugas Rasul ya. Tadi ketika kita konsepkan, kita buat dalam satu konseptual seperti ini ya. Ada tilawah, tazkiyah, dan juga taklim. Tilawah tadi membacakan ayat-ayat qauliyah. Nah, ini kurang satu sebenarnya ya. Jadi harusnya ada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ayat-ayat qauliyah atau alam semesta. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, sedangkan tazkiyah ini apa? Nah, yang sedang kita pelajari. Yang bisa kita tazkiyah, yang bisa kita bersihkan, yang bisa kita sucikan adalah dua konteks ini. Dua konteks ya. Nah, yaitu ruh dan juga nafs. Yang isinya nanti, ini juga sebenarnya ada satu lagi, yaitu kolbu ya, hati. Nah, ruh dan nafs secara umum ini dan juga kolbu, inilah yang harus kita bersihkan. Ya. Nah, bersihkannya dengan bagaimana?
Nah, nanti kan kita bahas setelah ini. Kita lihat dulu nah tambahan tadi ya, taklim. Yang kita pelajari, yang kita ajarkan itu adalah konteks-konteks hikmah. Dalam apa namanya? Dalam agama Islam itu ya, paling tidak ada 3 sumber atau ada 3 konsep yang paling mendasar yang wajib dipahami oleh seluruh umat Islam. Ya, ada 3 yang paling mendasar, yaitu apa saja? Iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi yang harus dipelajari dan yang harus diajarkan dari seorang muslim kepada muslim lainnya, paling tidak, paling standar sekali, standar minimal ada 3 ini. Ya, kalau standar maksimal nanti bisa ditambah dengan misalkan ada ilmu-ilmu yang lain ya, ada ilmu sains ya, ada ilmu kedokteran misalkan, ada ilmu sosial, ada ilmu politik ya, meskipun nanti beberapa keilmuan juga masuk ke dalam ranah tertentu ya, ranah fikih misalkan. Nah, itu ada ya. Tapi ada juga yang ilmu-ilmu memang tidak masuk ke dalam ranah fikih, tetapi dia masuk ke dalam al-ulumul amah ya, atau ilmu-ilmu umum gitu. Ilmu-ilmu umum dan juga ilmu-ilmu tentang eksakta atau tentang scientific ya. Sains dan teknologi misalkan, itu juga masuk ya. Nah, yang akan saya perdalam dalam materi kali ini adalah dari sisi taklim ini ya. Taklim dalam rangka nanti kita menemukan bagaimana cara untuk melakukan tazkiyahnya ya dalam taklim 3 peranan ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana taklim itu kok bisa Islam, iman, dan ihsan atau ilmu-ilmu tadi ya, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nah, ini adalah bagian hikmah. Hikmah apa? Kenapa hikmah itu harus terbagi menjadi 3 itu ya? Kenapa kemudian taklim juga harus dibagi menjadi 3 komponen ini? Nah, jawabannya di dalam konsep berikut ya, yaitu adanya rukun agama. Iman, Islam, dan ihsan. Dan ini semua harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa kemudian dilakukan secara parsial. Hanya iman saja misalkan, atau Islam saja, atau ihsan saja, atau hanya 2, iman Islam, ihsan nggak ada, atau 2, Islam ihsan, iman nggak ada. Oh, itu kacau nanti ya, tidak akan bisa berdiri sempurna. Karena ibarat 3 tripod atau 3 kaki ya, bahwa iman, Islam, ihsan ini harus berbarengan. Jika satu kaki nggak hilang, berarti dia akan terjungkal. Ya, atau hanya satu kaki misalkan, wah itu sudah otomatis nggak bisa berdiri ya. Nah, dari filosofis 3 kaki atau tripod. Barangkali kalau yang pernah ikut kuliah saya di FEBI tentang usul fikih atau metodologi studi Islam, saya pernah membahas ini juga ya. Nah, dari mana kita tahu tentang konsep rukun agama ini? Nah, ini kita lihat dalam hadis Nabi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rekan-rekan yang pernah mengaji satu kitab hadis tipis ya tentang Arba'in An-Nawawi, ya, hadis yang 40, ini letaknya berada di hadis kedua setelah hadis niat. Nah, ini pernah dengar mungkin ya? Ya, ini hadis ini adalah juga disebut oleh para ulama disebut dengan Ummul Hadis atau bunda induknya hadis ya, induknya konsep-konsep hadis atau induknya ilmu hadis. Sama seperti ada Ummul Kitab yaitu Al-Fatihah atau Ummul Quran ya. Induknya Al-Quran itu terangkum dalam surat Al-Fatihah. Nah, ada yang menyebutkan bahwa seluruh hadis Nabi terangkum secara konsep globalnya di dalam hadis ini. Gitu ya, namanya Ummul Hadis. Apa saja konten dari hadis ini? Nah, ini sebuah cerita sebenarnya ya. Jadi Umar radhiyallahu anhu pernah berkata ya, menceritakan ini namanya apa namanya adalah semacam hadis fi'li ya. Nah, ada gabungan juga sebenarnya, ada hadis qauli di sini ya. Nah, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ini kata Sayyidina Umar, ketika kita bersama sedang duduk ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri aneh, ciri-ciri unik, yaitu sadidu bayadis siab. Pakaiannya itu sangat putih bersih.
Sadidu sawadi syar, dan rambutnya itu sangat hitam. Ya, kemudian la yura alaihi atharu safar, tidak terlihat sedikit pun dari orang itu atharu safar, bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahadun, meskipun kita nggak kenal siapa orang ini. Nah, jadi logika pada waktu itu adalah karena orang masih terbatas ya. Jadi kalau kalau misalkan orang yang nggak dikenal, tentu biasanya dia adalah orang luar kota ya, orang bukan tempat situ. Maka kalau orang tempat situ biasanya akan sangat terlihat bekas-bekas tanda perjalanan jauh. Apalagi waktu itu lokasinya itu kan masih gurun ya, belum ada pesawat, belum ada mobil gitu ya. Paling cepat adalah unta atau kuda. Nah, kalau naik kuda kemudian melewati padang pasir, tentu dia akan terlihat bekas-bekas perjalanan ya. Ada pasir yang nempel, misalkan ada debu-debu, keringatnya di mana-mana karena panas ya. Tapi kalau orang ini la yura alaihi atharu safar ya, tidak terlihat sedikit pun bekas-bekas perjalanan. Nah, baik ya, lanjut ya. Yang lebih aneh lagi adalah hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahi la rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi. Yang lebih aneh lagi adalah orang tersebut kemudian datang persis ke hadapan Nabi dan menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi. Kemudian menyimpan kedua telapak tangannya itu di atas pahanya Nabi. Nah, coba bayangkan ya, kalau bagi budaya kita, budaya Jawa misalkan ya, atau saya budaya Sunda, itu sebuah hal yang sangat tidak etis ya, tidak sopan. Orang nggak kenal tiba-tiba datang ya di dalam forum resmi karena ini sedang dalam mengaji begitu ya, karena nanti diceritakan banyak orang juga melihat menyimak Rasul ini ya sedang dalam kajian itu, tiba-tiba lututnya orang itu ditempelkan kepada lutut Nabi dan tangannya itu di atas paha Nabi, kan orang nggak sopan ya. Nah tetapi kemudian Rasul menerima orang itu, bahkan si laki-laki tadi itu bertanya, waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad ceritakan jelaskan kepadaku tentang konsep Islam. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian bersabda, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah. Islam adalah engkau bersyahadat ya, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus salat, dan mendirikan salat, atau zakat, mengeluarkan zakat, atau sumur Ramadan, dan juga berpuasa Ramadan, wa tuhijjul bait ila istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan haji ke Baitullah, ke Masjidil Haram jika engkau mampu dalam perjalanan ke Baitullah itu. Nah, artinya Rasul menjelaskan konsep Islam itu yang kemudian kita pahami saat ini sebagai konsep rukun Islam yang 5. Ya, urut-urutannya seperti ini. Nah, yang aneh adalah qala sadaqta. Kata yang laki-laki berpakaian putih tadi itu, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kata Umar, aku heran atau kami jadi keheranan ya kepada orang tersebut, kok nanya kepada Nabi tetapi membenarkan. Nah, gitu, kayak orang ngetes gitu ya. Nanya tapi ketika sudah dijawab maka dia bilang benar kayak gitu. Nah, kemudian bertanya lagi si orang putih tadi itu, fa akhbirni anil iman. Jelaskan kepadaku tentang iman. Qala, nah, ia berkata, Rasul bersabda, ini kehapus ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrih. Nah, ya. Rasul menjawab ketika ditanya jelaskan tentang iman, Rasul kemudian menjawab, iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, pada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, ini kita kenal sekarang menjadi konsep rukun iman yang 6. Ya, kemudian orang putih tadi menjawab, shadaqta, benar kayak gitu. Nah, aneh lagi ya.
nanya, tapi setelah dijawab kemudian bilang benar. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Sebentar ya. Biar lebih jelas ya. Baik. Ketiga ya. Fa'akhbirni anil ihsan, dan jelaskan kepadaku tentang ihsan. Qala, Rasul bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yara. Maka jika kamu nggak bisa melihat Allah, maka sungguhnya Allah itu maha melihat engkau. Ya, qala fa akhbirni anil qala sadaqta. Ini ada yang kehapus lagi nih. Harusnya kemudian orang tadi itu bilang sadaqta, engkau benar. Nah, jadi yang ketiga ini adalah konsep ihsan, yaitu bagaimana setiap kali kita beribadah kepada Allah, ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, ya. Ibadah itu sangat luas. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah, ya. Bahkan juga ada ibadah yang sangat umum, ya. Jadi setiap segala sesuatu yang kita lakukan dan itu bernilai manfaat untuk kita dan untuk orang lain, dan kita ikhlas karena Allah, maka itu disebut dengan ibadah, ya, disebut dengan kita penghambaan kepada Allah. Nah, setiap kali kita beribadah, setiap kali kita berperilaku, maka seolah-olah kita bisa melihat Allah. Nah, ini satu hal yang nggak mungkin untuk kita saat ini, karena sedang dalam kondisi di dunia, dan kemudian nafs kita, jiwa kita adalah jiwa yang berbeda dengan Sang Khalik Allah, ya. Maka sebenarnya tidak bisa kita lakukan beribadah sambil melihat Allah. Kita juga nggak tahu kan wujud Allah seperti apa kan? Nah, kita belum tahu itu. Nah, kalau ingin tahu, nah, segeralah menuju akhirat ya, nanti biar bisa tahu. Gitu. Oke, selanjutnya. Fa'ilam takun taro fa'innahu yarok. Nah, tapi ada solusi. Jika memang kita manusia nafs ini tidak bisa melihat Allah, ya, fa'innahu yarok. Maka yakin saja bahwa Allah itu maha melihat kita. Nah, artinya apa? Kita selalu merasa selalu dilihat Allah. Artinya apa juga? Selalu diawasi oleh Allah, ya. Nah, kalau kita mungkin barangkali ada yang takut apa namanya? Kalau di jalan itu kena tilang, ya. Nah, kalau nggak pakai helm di lampu merah, misalkan takut karena ditilang polisi, kemudian kita cari lokasi yang aman, ya, jalan tikus misalkan gitu, yang tidak ada cegatan polisinya, itu berarti apa? Kita takut ketahuan, ya, kita takut terpantau polisi, ya. Nah, kalau ini kita takut terpantau oleh Allah. Nah, gitu, ya. Kalau di lampu merah sekarang misalkan ada ETLE, ya, elektronik tilang itu, ya. Nah, itu kalau misalkan pas mau deket lampu merah segera pakai sabuk pengaman misalkan kalau pakai mobil supir, ya. Nah, itu berarti kita takut terkena CCTV-nya polisi. Nah, tapi CCTV polisi itu kan kalau nggak ada listriknya mati, nggak bisa ini, ya, tidak bisa terekam, ya. Nah, tapi kalau CCTV Allah itu apa? Itu kapanpun dan dimanapun Allah maha melihat. Nah, artinya bahwa ihsan ini adalah setiap kali kita melakukan aktivitas, maka lakukanlah aktivitas itu yang baik-baik saja. Karena apa? Karena kalau kita melakukan semua hal itu baik, ya, tidak melanggar aturan, ya, tidak melanggar etika, tidak melanggar norma, Allah pasti suka, ya kan? Nah, dalam kondisi inilah berarti apa tadi? Nafs kita, jiwa raga kita dalam keadaan takwa, ya, dalam keadaan takwa. Sedangkan sebaliknya, kalau ternyata dalam melakukan maksiat berarti sedang dalam kondisi fujur. Nah, ya. Nah, nah ini nyambung ke tazkiyah, ya. Salah satu cara agar kita selalu bisa melakukan hal-hal perilaku kita itu dengan sifat takwa, maka perkuatlah ihsan ini, ya. Lakukan ihsannya, yaitu lakukan selalu merasa diawasi oleh Allah, ya. Nah, gitu. Contoh apa lagi misalkan, ya? Kadang ada
orang yang misalkan apa memahami bahwa udah pas jam 5 ya. Berduaan lawan jenis ya. Kalau di tempat sepi tidak ada CCTV, mereka bisa leluasa misalkan ya melakukan apa namanya itu kegiatannya mereka berdua. Tetapi kalau misalkan ada orang lihat di tengah publik, wah mereka jadi malu-malu begitu ya. Nah, itu artinya apa? Berarti dia masih ada rasa rasa malu ya. Rasa malunya masih ada karena malu dilihat oleh orang banyak ya. Tetapi kalau misalkan ternyata tadi di tempat sepi tidak ada orang yang lihat, nah kalau orang yang sudah punya ihsan ya, orang yang sudah punya tazkiyatun nafs, itu pasti dia juga akan malu ya. Karena apa? Meskipun tidak ada orang yang lihat, Allah Maha melihat. Gitu. Yakin nggak? Atau ada yang misalkan belum yakin bahwa Allah itu tidak bisa melihat kapanpun dan dimanapun ya? Ya. Meskipun dalam keadaan gelap, gulita, ya sendirian, ruang tertutup, misalkan tidak ada yang tahu, tidak ada CCTV, tidak ada suara sedikit pun, Allah di situ pun Maha melihat. Nah, maka konsep ihsan dan di dalamnya tazkiyatun nafs ini adalah sama ya, atau artinya adalah untuk bagaimana membuat akhlak kita menjadi baik. Saya jamin ya kalau misalkan ihsan ini sudah kuat, setiap orang ya, setiap orang muslim, seorang mukmin, seorang muhsin, ihsannya sudah kuat, mungkin tidak perlu lagi ada polisi ya, tidak perlu lagi ada tentara ya, tidak ada lagi KPK misalkan, tidak, karena biasanya saya ceritakan ya, seorang yang korupsi itu, nah itu biasanya adalah tentu ada nggak orang yang mencuri atau korupsi yang kemudian melakukannya di tengah publik? Nggak ada ya. Pasti orang gila yang kemudian melakukan kejahatan di tengah publik ya. Nah, gitu orang nggak waras gitu ya. Kayak siapa misalkan orang beberapa hari yang lalu saya nemu berita di Twitter itu kan eksibisionisme itu nggak itu eksibisionisme itu apa? Ya, jadi ada seorang perempuan kemudian mohon maaf ya melakukan praktek pornografi di depan Bandara Jogja ya yang baru ya YIA di Kulon Progo itu ya kemudian terpublish di mana di Twitter di media sosial kemudian viral. Nah itu orang gila itu kenapa dia melakukan kejahatan pornografinya di depan publik dan direkam oleh dirinya sendiri kemudian diviralkan. Itu artinya orang gila yang seperti itu. Karena apa? Sudah sama sekali tidak punya rasa ihsan ya. Tidak punya rasa malu kemudian selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu salah satunya adalah begitu. Jadi orang-orang yang berbuat jahat saat ini, orang-orang yang melakukan kejahatan saat ini, orang-orang yang berbuat dosa maksiat itu adalah dia dalam kondisi fujurnya yang kuat karena salah satu akibat dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Berarti apa? Ihsannya tidak punya. Nah, kalau ihsannya tidak punya, saya jamin ya, misalkan ya, sekuat apapun hukum yang ada ya, sekuat apapun masyarakat meninjau, memantau, pasti dia akan melakukan kejahatan. Karena dia di dalam dirinya sudah lebih besar hawa nafsunya. Ya, sudah lebih besar dorongan fujurnya gitu daripada takwa di dalam nafsnya. Karena ihsannya tidak ada. Nah, seperti itu ya. Ini sampai yang selanjutnya Fahbirni Anisa sekarang kepada aku tentang hari kiamat. Kalau ini masuk ke dalam salah satu ini dalam rukun iman ya, yaitu yaumil akhir. Oke, sebentar ya. Cek suara saya masih jelas ya. Ini ada notifikasi Masih jelas, Mas. masih Ustaz. Baik. Nah, dalam hadis ini ada satu konsep terakhir yang saya sampaikan ya. Sampai mana sini? Nah, yang mau terakhir nih. Summa in talaqo falabistu maliyan summa qala
Kemudian setelah Rasul menjelaskan tanda-tanda kiamat, kemudian ia pergi, ya. Kemudian setelah itu nggak kelihatan lagi. Dan Rasul kemudian bersabda, ya, bertanya, ya Umar, hei Umar, atadri manis sa'il? Kamu ngerti nggak? Itu paham nggak siapa tadi yang bertanya? Nah, Umar menjawab, kultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih paham tentang sosok tersebut. Qala, Rasul bersabda, nah ini ya kuncinya. Fa innahu Jibrilu, sesungguhnya yang tadi datang itu orang pakaian putih dan baju putih, ya, dan juga rambutnya sangat hitam, itu adalah Jibril. Atakum, ya, menjelaskan, datang kepada kalian, yu'allimukumul dinakum, ya, untuk mengajarkan kepada kalian dinakum, adalah agama kalian. Nah, maka di sini kemudian muncullah konsep bahwa rukun agama yang penting untuk kita lakukan, ya, paling mendasar dan paling standar minimal adalah 3, yaitu iman, yaitu ini adalah konsep tauhid, ya, keimanan. Islam dulu, ya. Yang pertama adalah Islam, yaitu konsep rukun Islam yang isinya adalah tentang fikih, ya, tentang bagaimana perilaku kita beribadah, perilaku kita dengan orang lain, ya, bagaimana perilaku kita zakat atau dalam konteks sosial ekonomi, ya, dan juga yang lainnya. Nah, itu adalah fikih. Kemudian yang rukun kedua adalah iman, ya, yaitu tentang tauhid, tentang keimanan. Yang ketiga adalah ihsan. Nah, ini tentang ihsan, yaitu akhlak atau perbuatan baik. Nah, ini konsepnya, ya. Rukun agama, iman, Islam, ihsan. Secara keilmuan, iman itu disebut dengan akidah. Prosesnya disebut apa? Usuluddin. Nah, fakultas kita, ya. Di Fakultas Usuluddin itu adalah harusnya fokus terhadap akidah, terhadap tauhid. Nah, nanti ada orang-orang atau kelompok yang fokus tentang akidah ini, disebut dengan firqah. Maka kita tahu nanti ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ada Syiah, ada Khawarij, Murji'ah. Nah, itu disebut dengan firqah. Dan sifatnya paten. Nah, sifatnya tidak boleh berubah-ubah. Gitu, ya. Kalau sudah kita yakin hanya kepada Allah kita beriman, maka tidak boleh berubah menjadi kepada dewa misalkan, ya, atau kepada Lata Uzza, naudzubillah min dzalik, ya. Itu sifatnya paten. Nah, kemudian Islam itu fikih, keilmuannya. Nah, untuk memahami Islam perlu proses keilmuan disebut dengan usul fikih, ya. Apa lembaga teknis yang membahas tentang fikih disebut mazhab. Nanti kita pahami di situ ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali, ya. Nah, sifatnya fleksibel karena fikih ini bisa jadi berubah-ubah. Nah, kalau yang pernah mempelajari usul fikih, ada namanya hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada 5. Ada bisa jadi wajib, bisa jadi mubah, ya, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Nah, makanya sifatnya fleksibel. Tergantung konteksnya. Itu misalkan sholat, ya, bagi yang normal berarti wajib. Bagi perempuan yang sedang haid, sholat itu haram, tidak boleh dilakukan. Nah, itu, ya, artinya fleksibel. Baik, lanjut ihsan. Nah, ihsan itu adalah tentang akhlak. Keilmuannya disebut dengan tasawuf, ya. Jadi ilmu-ilmu yang tadi, bagaimana kita bisa memperkuat takwa di dalam jiwa kita, bagaimana kita bisa memperkuat merasa selalu diawasi oleh Allah, ya. Bagaimana supaya kita berbuat baik terus dalam kehidupan sehari-hari, itu dikaji dalam ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Nah, proses-proses untuk ilmu tasawuf ini disebut dengan riyadhah atau latihan, ya. Lembaga, ya, kelompok-kelompok yang fokus terhadap tasawuf, terhadap ihsan disebut dengan thariqah. Ya, atau kelompok-kelompok thariqah. Dan sifatnya yang menarik dalam thariqah tasawuf ini adalah super fleksibel. Nah, ya, super fleksibel itu artinya bisa berubah-ubah, ya. Bahkan nanti bergabung banyak, misalkan ada thariqah 1 dengan thariqah 2 bergabung, ya. 3, 4 bergabung. Itu namanya thariqah tasawuf.
maka disebut dengan super fleksibel. Dan bisa jadi dalam konteks saat ini akhlak itu etikanya masih benar, tetapi ke depan bisa berubah begitu ya, atau beda tempat bisa berubah akhlak atau etikanya. Nah, itulah disebut dengan super fleksibel. Baik. Nah, kesimpulan terakhir ya, bahwa kesimpulannya bahwa untuk bisa kita menjadi tazkiyatun nafs ini, kita harus menggabungkan ketiga unsur ini ya, antara Islam, iman, dan ihsan. Islam berarti apa? Fikih. Iman berarti tauhid, ihsan berarti akhlak, tasawuf. Artinya gini, ketika kita ingin menjadi orang yang betul-betul baik, yang ingin betul suci jiwanya, tazkiyatun nafs, maka kita harus melakukan semua konsep ini. Paling tidak ya, ini adalah konsep paling dasar. Misal ya, seorang mahasiswa, jika ingin disebut orang mahasiswa yang baik, berarti dia harus Islam. Fikihnya harus kuat, paling minimal, paling tidak kalau fikih ibadahnya kuat, ya. Sohihul ibadah, ya, ibadahnya harus benar. Itu misalkan apa? Sholatnya tepat waktu, rajin ke masjid bagi laki-laki, ya, berjamaah. Itu fikihnya oke, bagus berarti ya. Nah, kemudian juga imannya harus oke, harus kuat, ya. Iman, iman itu kan akidah ya, tauhid. Berarti istilahnya harus selamat, harus benar, yaitu salimul akidah. Imannya harus kuat. Ya, iman yang kuat itu apa? Yaitu iman yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu merujuk kepada Imam Asy'ari dan juga Imam Hasan Al-Maturidi. Nah, jadi harus itu ya. Jadi misalkan yakin bahwa hanya Allah Esa. Tidak boleh dia mempercayai batu akik misalkan mempunyai kekuatan. Nah, itu sudah rusak imannya ya. Itu batu akik itu kalau dipakai boleh, asal hanya sekedar hiasan saja misalkan ya. Saya juga punya ya batu akik, kemudian ya cuma sekedar senang aja, ini batunya bagus misalkan ya, enak disawang misalkan itu. Tidak punya keyakinan bahwa kalau misalkan nggak pakai batu akik ini dia akan lemah misalkan ya, atau tiba-tiba cepat nyantuk misalkan, atau tiba-tiba cepat lapar gitu ya, mudah lapar, atau dia yakin kalau nggak pakai batu akik di jalan ada yang mukul langsung mati misalkan. Itu rusak akidahnya ya. Nah, itu tidak boleh. Dan penting juga gini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah milik semua orang. Nah, yang penting akidahnya Asy'ari dalam Maturidi, dia berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan milik salah satu ormas ya. Kadang ada ormas yang paling merasa, wah dirinya paling Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lainnya bid'ah misalkan ya. Nggak boleh begitu ya. Semua asalkan ormas itu bukan kelompok firqah ya. Ormas itu ya hanya sebagai kelompok orang-orang yang satu keinginan, satu misi, dan disahkan oleh negara secara Kemenkumham ya, oleh Kementerian Hukum dan HAM, mempunyai legalitas, mempunyai akta notaris, menjadilah sebuah ormas. Jadi bukan satu firqah akidah. Itu yang akidah, yang firqah itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah misalkan, kemudian versus Syiah. Nah, kalau Syiah jelas ya, berarti dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Misalkan versus lagi Jabariyah atau Khawarij yang memiliki paham-paham radikalisme dan terorisme, itu biasanya Khawarij ya, karena dia kaku sekali dalam berpemikiran Islam. Nah, kita bukan itu, kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu bagian dari iman yang kuat adalah kita harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, ihsannya adalah berupa harus kita memahami tasawuf sunni. Nah, ini ya, kenapa saya kasih tema tentang milenial harus paham tasawuf di sini ya, kuncinya bahwa tasawuf sunni itu adalah tasawuf ya, praktek-praktek akhlak, etika yang betul-betul juga melaksanakan seluruh konsep ini. Gitu. Jadi bukan begini ya. Kadang ada yang menganggap tasawuf itu apa? Seorang bisa terbang ya. Seorang kiai bisa
yang di atas air, Standar-standar baru. orang yang tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak, atau seorang yang bisa tiba-tiba sholat di Masjidil Haram misalkan ya, kalau ditanya, Kiai kemana kok nggak kelihatan sholat Jumat di masjid? Oh, saya sholat Jumatnya di Masjidil Haram misalkan begitu. Padahal dia di rumah misalkan ya. Jadi bukan itu tasawuf ya. Nah, tasawuf sunni, tasawuf yang baik adalah dia harus mengikuti yang namanya thariqah mu'tabaroh. Thariqah yang sesuai dengan ajaran Islam dan iman. Ya, thariqah yang dia memahami fikihnya dengan baik dan juga imannya dengan baik. Gitu ya. Jadi seorang sufi itu, seorang tasawuf, dia tetap sholat berjamaah, dia tetap melakukan 5 waktu ya. Dia tetap puasa, dia tetap haji, dia tetap zakat. Nah, maka standar keimanan seorang itu atau standar seorang itu dianggap baik dan suci, harus melakukan ini semua. Kalau salah satu hilang, maka tidak dianggap sebagai tazkiyatun nafs. Contoh ya, contoh misalkan. Imannya oke ya, yakin, kuat. Tetapi dia tidak pernah melakukan sholat. Ya, berarti fikihnya rusak, Islamnya rusak. Meskipun dia ihsannya baik ya, kepada orang baik ya, kadang disebut moderat sekali dalam berislam misalkan ya, moderasi beragamanya kuat, tetapi dia nggak pernah sholat berjamaah, dia nggak pernah sedekah ya, selalu menyalahkan orang, itu berarti ada yang salah dengan Islamnya. Atau sebaliknya, sholatnya rajin, oke ya, 5 waktu puasa sunnah dan Kemis, puasa Daud, imannya oke, tetapi ihsannya nggak ada. Contohnya apa? Dia selalu merasa paling Islami. Wah, ya menganggap orang lain itu bid'ah semua misalkan ya. Nah, dia tidak punya rasa empati gitu. Bahkan terhadap non muslim dia menganggap kafir itu halal darahnya untuk dibunuh. Itu adalah salah satu ihsan yang hilang ya. Sehingga apa? Muncul radikalisme ya. Muncul puritanisme, bahkan muncul terorisme, ekstremisme. Itu ihsannya yang enggak ada. Ya, meskipun mohon maaf ya, misalkan selalu pakai pakaian gamis Islami ya, perempuannya atau akhwatnya pakai jilbab besar misalkan ya, bahkan pakai niqab misalkan ya, imannya oke, fikihnya salat berjamaahnya oke, baca Qurannya oke, tetapi apa tadi, menyalahkan orang lain, itu ihsannya nggak ada berarti ya, dia belum belajar tasawuf. Nah, itu berarti dia tidak bisa dijadikan sebagai seorang yang sempurna dalam agamanya, berarti dia jiwanya tidak suci. Nah ya, tazkiyatun nafsnya tidak ada. Yang harus ada, yang ideal bagaimana? Yang tadi itu, imannya oke ya, Islamnya iya ya, salat berjamaah tepat waktu, sedekah, ihsannya juga bagus, ya sangat toleransi ya, tidak gampang menyalahkan orang lain gitu, akhlaknya bagus ya, dia sangat berempati, jiwa relawannya kuat, jiwa penolongnya kuat ya, tidak melihat orang yang beda itu dengan mata yang picik misalkan. Nah, itu juga ihsan, karena ihsan itu masalah hati, masalah kolbu ya. Jadi tazkiyatun nafs itu intinya dari harus ada 3 ini, tidak bisa dipisah satu persatu ya. Iman, Islam, dan ihsan harus ada semuanya, maka itulah yang menjadi orang yang bersih hatinya, atau dari hasil dari tazkiyatun nafs itu. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan ya. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Asep Maulana Rahmat yang telah menyampaikan materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Mungkin 2 atau 3 penanya begitu. Boleh di kolom chat atau langsung speak up atau buka itu mic-nya, nggak apa-apa, silahkan. Tidak ada yang bertanya, belum ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya.
Ustadz, sembari menunggu teman-teman yang lain, ini moderatornya boleh bertanya nggak Ustadz? Boleh, silakan. Boleh sekali. Oke, Monggo. tadi saya melihat ada apa ya? Ada 3 ya, Ustadz. Islam, iman, dan ihsan gitu. Jadi bilang syariat, hakikat, dan apa ya? Syariat, hakikat, dan tarekat gitu. Saya bertanya kepada yang bagian ihsan ya tadi ya. Terkadang kita itu mungkin bisa jadi rajin sholat tepat waktu, darinya tilawah 7, akan tapi contoh ketika kita sholat tepat waktu, azan langsung berangkat, kita melihat teman-teman kita yang masih ngobrol atau bagaimana itu, hati kita itu tidak mengajak tapi agak ngerasa ini gimana ya, kok ngerti ada orang dangdang di masjid, atau hati kita itu agak seperti lebih ujub atau memegangkan diri dan menganggap dirinya lebih baik gitu Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita atau cara kita agar sifat-sifat seperti ini tuh luntur atau dihilangkan gitu. Mungkin Baik. menurut saya itu agak susah gitu. Ya, langsung saya jawab ya. Ya, itu sebuah naluri manusia yang normal saya kira ya. Dan justru kalau misalkan tidak ada rasa sedih ya, atau tidak ada rasa kecewa dengan saudara-saudara kita yang justru lebih kuat fujurnya, itu kan berarti tadi lebih kuat fujurnya ya. Katakanlah azan sudah berkumandang, waktunya sholat sudah tiba, dia tidak punya kegiatan yang sangat urgent, ya kan? Cuma biasa aja, misalkan cuma lagi bicara-bicara atau lagi kongkol nongkrong dengan orang lain begitu ya. Nah, itu eh apa? Kita punya rasa sedih di situ. Itu sesuatu hal yang bagus. Nah, tinggal ekspresinya seperti apa kan yang kita ekspresikan. Nah, ekspresinya berarti kita pakai ilmu yang lain. Itu disebut dengan manajemen dakwah. Ya, jadi mengajak ya, apa istilahnya itu ya membersamai ya orang itu dengan cara yang baik itu. Dan fikih dakwah ya, fikhud dakwah. Nah, jadi masuk ke dalam ranah Islam, fikih ibadah tentang tata cara sholat negara ya, ada fikih dan sebagainya, banyak sekali fikih itu. Salah satunya fikih dakwah. Nah, berarti fikih dakwah itu kalau tadi konteks kasusnya adalah melihat orang-orang yang masih belum mau sholat berjamaah, padahal dia tidak ada kegiatan sangat penting ya, maka ajaklah dengan cara-cara yang baik ya. Misalkan datang ke tempat ya, kemudian diajak diskusi begitu ya. Bisa jadi dia misalkan tidak punya kesempatan atau tidak punya baju misalkan, nah belikan baju ya. Dia tidak punya sarung, belikan sarung gitu. Dia tidak punya waktu untuk sholat misalkan, nah kita berikan pemahaman terhadapnya. Nah itu saya kira tidak apa-apa ya. Dan dalam hati kita, asalkan misalkan tidak disampaikan secara vulgar, ya itu namanya bukan ujub ya. Begitu ya Mas. Dan itu tinggal kita manajemen kolbunya ya. Kalau kata Agim kan manajemen kolbu ya. Bagaimana tata kelola hati kita supaya tadi misalkan rasa kecewa tadi kemudian tidak diekspresikan dengan cara yang salah. Ya, bagaimana cara ekspresi yang salah? Nah, misalkan ekspresi yang salah itu ketika kita ketemu dengan orang tersebut, kita langsung menjustifikasinya. Kamu tukang maksiat misalkan ya. Orang sudah adzan, kamu malah masih nongkrong misalkan ya, atau masih apalah gitu kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, dengan kata-kata yang keliru, berarti dia sudah keliru juga dalam melakukan manajemen kolbunya. Itu ya. Jadi tadi ada kesinambungan antara fikih ya, antara akidah dan juga dengan ihsan, dengan hati, dengan etika ya, dengan perilaku hati.
Seperti itu saya kira Mas moderator. Baik, terima kasih Ustadz. Ini Ustadz ada pertanyaan di kolom komentar, ada dua nggih. Mungkin yang pertama dari Mbak Silvi nggih Ustadz. Izin bertanya, pengertian tazkiyah tadi pembersihan secara keseluruhan jiwa raga manusia. Lalu pertanyaannya, apakah sama ruqyah dengan tazkiyah itu Ustadz? Ruqyah dengan tazkiyah ya. Baik. Dan bagaimana barometer bahwa jiwa kita sudah benar-benar suci? Tadi ada pertanyaan sekalian, apakah ruqyah dengan tazkiyah itu sama, dan apakah apa yang menjadi barometer kita kalau sudah benar-benar suci itu Ustaz? Ya, oke. Saya juga bisa baca pertanyaannya ini ya. Baik, Mbak Silvi, menarik ya. Ruqyah itu ada dua. Ada yang ruqyah syariah, ada yang ruqyah non syariah. Nah, gitu ya sederhananya ya. Jadi ada yang ruqyah betul-betul dia melakukan ruqyah itu dengan benar sesuai dengan tuntunan ya. Ada juga yang ruqyah tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, sederhananya begitu. Nah, jika itu ruqyah sesuai dengan tuntunan, maka bisa menjadi salah satu bentuk tazkiyatun nafs, bisa juga ya. Itu karena ruqyah itu kan berarti kalau yang sesuai tuntunan ya, berarti apa? Mempersiapkan orang yang akan diruqyahnya. Dan orang yang diruqyahnya itu harus sadar ya, dia harus kemudian berwudu dengan baik, berpakaian dengan baik, duduk secara sempurna dan siap ya istilahnya ya ridho gitu. Kemudian yang meruqyahnya pun adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar gitu. Ya, dia juga berwudu, dia tahu ilmunya, ya. Kemudian yang dibaca juga adalah ayat-ayat Al-Quran yang tepat dan niatnya. Nah, ini yang paling penting ya. Niatnya semua harus karena Allah, bukan karena ayat-ayatnya, gitu ya. Bukan juga karena orang lain atau pihak lain. Nah, baru itu disebut dengan ruqyah syariah, ya. Dan itu bisa menjadi salah satu metode daripada tazkiyatun nafs, yaitu dengan cara membacakan ayat-ayat Quran. Itu. Dan secara sederhana bisa kita juga bisa meruqyah diri kita sendiri ya. Itu ya. Setiap ba'da sholat kita tilawah Al-Qur'an. Tadi misalkan kata Mas Riyadi 1 juz setiap hari misalkan ya, paling minimal itu sudah bentuk tazkiyah dan salah satu bentuk ruqyah juga begitu untuk diri kita sendiri. Ya. Dan karena pembiasaan itulah insya Allah nanti keberkahan Quran itu akan masuk ke dalam seluruh nafs kita, seluruh jiwa raga kita, baik secara fisik maupun secara ruh dan juga secara kolbu. Itu makanya Al-Quran dalam satu ayat ini kan menyebutkan huda wa syifaan lil mu'minin ya. Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga apa? Syifa sebagai obat. Gitu. Obat berarti kan obatnya obat semua juga tuh ya. Baik obat fisik, obat jiwa, ya, obat ruh dan juga obat hati, obat kolbu. Itu ya. Coba rasakan saja ketika kita baca Quran misalkan apakah jiwa kita lebih tenang ya. Badan kita lebih segar. Itu artinya berarti ada efek Quran berkahnya masuk ke dalam jiwa kita, berarti dia sudah berefek tazkiyah ya, dan itu berefek ruqyah syariahnya. Itu. Sebaliknya kalau misalkan ruqyahnya itu pertama ya dilakukan secara tergesa-gesa, niatnya bukan karena Allah ya, apalagi di situ ada unsur bisnisnya misalkan ya, apalagi di situ ustadz yang membacakannya juga mohon maaf ustadz abal-abal misalkan, tidak tahu ilmu Quran, tidak tahu ilmu hadis ya, tidak tahu ilmu akidah misalkan, sekedar baca begitu ya. Kemudian setelah itu terlihat ada efek dari yang dirukyahnya itu teriak-teriak, kejang-kejang ya, atau ketawa-ketawa seperti orang kesurupan. Nah, saya kira itu bukan termasuk tazkiyah kalau itu ya. Itu nggak tahu itu berarti apa ya, karena kalau ilmu yang saya pahami tazkiyah itu adalah betul-betul dilakukan secara sempurna, baik secara fikihnya dan juga niat dalam masalah akidahnya. Nah, gitu ya Mbak Silvi. Nah, kemudian Mbak Wiwin ya,
barometer ya, ukuran bahwa nafs kita, jiwa kita sudah suci ya dirasakan oleh diri sendiri ya. Jadi kalau orang lain saya kira tidak bisa melihat ya, kecuali seorang yang betul-betul solih dan dia betul-betul mempunyai banyak ilmu, bisa melihat ya, wah ini orang baik, ini orang jahat misalkan gitu. Tapi kalau seperti kita, seperti saya misalkan, kalau ingin barometer jiwa kita sudah suci ya, coba aja paling tidak dari tiga unsur tadi itu. Apakah iman kita sudah termasuk yang salimul akidah, yang akidah yang benar ya, yaitu ahlus sunnah wal jamaah atas manhajnya Imam Asy'ari dan Abu Hasan al-Maturidi ya. Jadi bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah gitu ya. Dari sisi fikihnya berarti ikut mana kita ini? Apakah ikut mazhab Syafi'i, apakah ikut mazhab Hambali, Hanafi atau Maliki? Nah, tinggal kita pastikan. Makanya fikih ini penting. Ya, coba cek salat kita selama ini ikut mazhab apa. Jangan sampai mazhab YouTube atau mazhab Ustadz kampung yang kalau ditanya ini Ustadz mazhab apa Ustadz? Aduh, saya nggak tahu mazhab apa ini ya. Yang penting misalkan dari dulunya begitu, ikut-ikutan saja. Nah, itu kelas kita karena kita akademisi ya, mahasiswa harus sudah tahu kita ini ikut mazhab apa. Ya, tinggal pilih semua mazhab yang 4 itu semuanya benar, tidak ada yang salah ya. Mau ikut Maliki silahkan, mau ikut Syafi'i silahkan ya, mau ikut Hambali silahkan, mau ikut Hanafi silahkan. Nah, dan sekarang sudah selesai ya, tidak ada yang kemudian merasa mazhabnya paling bagus ya, paling benar. Sudah tidak ada lagi kalau di Indonesia ya, karena kita semua sudah banyak mempelajari tentang usul fikih, jadi tahu bagaimana sebab-sebabnya fikih tertentu, misalkan ada hukum tertentu. Itu ya. Dan yang ketiga, ihsannya dicek. Sudah melakukan ihsan apa ya? Sudah melakukan riadoh apa atau misalkan ikut tarekat apa begitu ya. Sehingga betul-betul tadi barometernya adalah kita harus sudah memiliki 3 poin, iman, Islam dan ihsan. Itu ya. Nah, itu jawaban untuk Mbak Wiwin. Oke. Ada lagi mungkin yang bertanya atau yang menanggapi lagi boleh ya, silakan. Monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin satu lagi ya. Walaupun tidak ada, ini nanti kita cukupkan ya. Ya, satu lagi ya. Itu ada satu lagi. Baik. Arina ya, Mbak Arina. Izin bertanya, bagaimana menanggapi seorang yang memutus tali silaturahim yang masih dalam lingkungan keluarga besar disebabkan perbedaan mazhab? Ini ya. Berarti orang tersebut, Mbak Arina, belum belajar yang namanya ilmu usul fikih. Ya, pelajari dulu usul fikihnya ya. Mungkin nanti bisa searching di YouTube lah. Saya punya juga materi-materi usul fikih di YouTube ya. Ketik saja nama saya Asep Maulana Rohimat, ada itu paling tidak materi-materi kuliah tentang usul fikih itu ada. Atau kalau ada yang mau bukunya gratis saya ada tuh tak kasih ya. Itu karena saat ini ya perbedaan mazhab itu sudah biasa gitu ya di antara manusia. Bahkan ya bukan saat ini saja ya. Ulama-ulama salafus soleh kita dulu ya, ulama-ulama dulu kita itu sudah biasa berbeda mazhab ya. Oh ya, dan tulisnya mazhab ya, bukan mahzab ya. Nah, ini ada keliru ya. Mazhab bukan mahzab, mazhab. Jadi sudah biasa dan mudah dan konteksnya yang paling tepat itu ya, dan tidak bisa dipaksakan juga gitu. Dan mazhab itu ya, dan mazhab itu sangat berpotensi untuk bisa berubah-ubah begitu ya.
Contohnya misalkan di Indonesia kita mayoritas biasanya madhab Syafi'i ya. Tetapi kalau ke Arab Saudi kita dalam melakukan praktek ibadah haji dan umroh misalkan dalam kondisi tertentu maka kita wajib mengikuti mazhab sana yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Ya nggak bisa memaksakan diri menggunakan mazhab Syafi'i misalkan begitu ya. Nah itu artinya mazhab itu fleksibel, tidak ada yang paten gitu ya. Jadi tidak ada yang paten. Yang paten itu hanya akidah. Selama kita akidahnya sama, semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, kita syahadatnya sama, maka itu tidak ada yang berbeda. Mazhabnya boleh berbeda-beda ya. Gitu. Apalagi ihsannya, tarekatnya misalkan boleh sangat berbeda-beda ya. Nah, ya perbedaan mazhab saya kira itu sangat keliru ya. Dan tidak perlu diikik ya Mbak Arina, mungkin ajak beliau-beliau itu untuk silahkan mempelajari ilmu usul fikih ya. Bisa jadi dia tidak mempelajari ilmu usul fikih sehingga apa? Merasa oke, mohon maaf sepertinya saya keluar sendiri ya ini ya. Cek Statusnya. baik seperti itu saya kira Mas Riyadi. Baik, syukran, jazakallah khair untuk Ustaz Asep ya, jawabannya gitu. Mungkin kita cukupkan ya teman-teman karena sudah mepet waktu maghrib juga. Sebelum itu mungkin yang terakhir closing statement dari Ustadz Asep, mungkin nanti bisa juga setelah closing statement bisa memimpin kita untuk berdoa untuk saudara kita yang berada di daerah Gunung Semeru, Ustadz. Berdoa bersama Ustadz. Waktu dan tempat silakan. Oke. Baik ya, ini sepertinya jaringan saya juga agak mulai ini nih karena di sini mendung ya. Baik, rekan-rekan, untuk kesimpulan kita pada sore hari ini tentang materi tazkiyatun nafs, yaitu lebih sederhana atau lebih khusus lagi ya, tentang tasawuf ya. Milenial harus bertasawuf, artinya melakukan tazkiyatun nafs itu harus dilakukan sedini mungkin. Bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah sepuh, ya sudah tua begitu. Kita selaku anak muda ya, milenial juga justru dari dini inilah ya tazkiyatun nafs itu harus dilakukan. Itu jangan sampai terlambat, karena kalau misalkan nanti terlambat sudah tua ya baru kita belajar tentang ilmu-ilmu ihsan ya, ilmu-ilmu tasawuf isinya tazkiyatun nafs, itu saya kira dia akan terlambat. Ya kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah ya berupa usia ya. Bagaimana kalau misalkan tiba-tiba ya ada bencana ya, kemudian ia meninggal dunia. Padahal dia belum mensucikan jiwanya, belum mensucikan dirinya. Maka tadi waqad khaba man dassaha, maka orang yang tidak sempat mensucikan diri, maka ia termasuk orang yang rugi ya, orang yang rugi. Berbeda dengan kita orang-orang yang berusaha berikhtiar untuk mensucikan diri, maka kita akan termasuk orang yang aflaha, orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha ya. Sungguh beruntung orang-orang yang berusaha, berupaya untuk mensucikan dirinya. Begitu saya kira kesimpulannya ya, bahwa untuk mensucikan diri paling tidak barometernya, ya standarnya adalah kita melakukan iman, Islam, dan ihsan secara bersamaan. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya silakan pilih mazhab mana yang nyaman untuk kita ya.
Syafi'ikah, Hanafi, Maliki, Hambali itu, dan juga ihsan. Nah, ini harus kita lakukan, yaitu mempelajari ilmu tasawuf, mempraktekannya. Syukur-syukur misalkan punya komunitas thariqah yang mutabaroh, nah itu juga sangat bagus sekali ya. Itu saya kira, dan di akhir tentu ya kita juga harus mendoakan ya saudara-saudara kita dimanapun berada di seluruh dunia ini ya, bukan hanya di Indonesia, misalkan di bagian-bagian luar sana ya, terutama di Palestina, saudara-saudara kita yang masih berjihad melawan Zionis Israel ya, di Rohingya, kemudian di Pakistan dan lain sebagainya, Afghanistan, dan khususan juga saudara-saudara kita yang berada di Gunung Semeru ya, Lumajang, Malang yang sekitarnya, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ujian bencana alam Gunung Semeru yang meletus kemarin. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh umat Islam, ya, seluruh saudara-saudara kita diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dan juga kesabaran, dan juga tentu biar segera pulih ya, biar segera diangkat oleh Allah atas segala musibahnya itu. Dan tentu juga kita berdoa, masih pandemi ya saat ini ya, coronavirus juga masih ada, apalagi ada varian baru katanya gitu ya. Nah ini semoga segera selesai, sehingga kita nanti bisa melakukan seluruh aktivitas keilmuan kita dengan normal ya. Tatap muka kuliah, ngaji seperti ini langsung, kan itu sebuah anugerah ya, keberkahan dan kenikmatan yang luar biasa ya kita bisa rasakan. Dan juga seluruhnya saya kira mungkin saudara-saudara kita yang ada yang sedang sakit ya, baik sakit rohani maupun sakit jasmani, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami kulli ibadatina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur syukran, jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran untuk Ustaz Asep Maulana yang telah menyampaikan materinya, semoga bermanfaat untuk kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Baik, menginjak azan yang terakhir, yaitu penutup. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang berkenan hadir di kantin sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran gitu ya. Semoga ilmu yang kita dapat itu barokah gitu. Mungkin sekian dari saya, pasti banyak salah kata dari saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang dan mohon maaf pada teman-teman. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian hadanallahu wa iyyakum afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Kalau sampai jumpa lagi.
Baik Ustaz, terima kasih Ya, Ustaz. monggo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.